Shalom saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat kasih-Mu, rahmat-Mu buat kami. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami minta tolong Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami minta tolong Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan sudut pandang yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh diterima dengan baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, mungkin sebagai orang Kristen kita seringkali dengar bahwa hamba-hamba Tuhan berbicara seperti ini. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan buka jalan untuk pekerjaanmu, Tuhan akan buka jalan untuk jodohmu, Tuhan akan buka jalan untuk studimu dan lain-lain. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau Tuhan tutup jalan. Saat kita ngelamar pekerjaan gak diterima, saat kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita impikan tapi Tuhan berkata no. Apapun itu, bisa pekerjaan, bisa jodoh, bisa rumah, bisa mobil, bisa pasangan hidup, dan lain-lain. Ya, waktu Tuhan berkata yes, itu gampang. Tapi kalau Tuhan berkata no, kok susah menerimanya. Ada satu anak atau ada satu teman saya seringkali berkata seperti ini. Waktu diberkati, kita mengucap syukur itu gampang. Tapi waktu dalam keadaan sakit, kondisi buruk, jangankan untuk ngomong, wah terima kasih Tuhan buat semua yang sudah terjadi, itu susahnya setengah mati. Serius, itu susahnya setengah mati. Dan itu gak gampang. Nah, malam hari ini kita akan belajar kenapa toh Tuhan menutup pintu yang sudah kita plan, yang sudah kita rancangkan jauh-jauh hari untuk kehidupan kita, untuk kehidupan rumah tangga kita, untuk kehidupan kita dan pasangan hidup kita secara pribadi, bahwa kita akan 5-10 tahun lagi kita akan mempunyai kerjaan yang luar biasa, yang diberkati. Dan mungkin kita punya pikiran bahwa kalau aku diberkati, aku pasti bisa memberkati banyak orang. Tapi itu akan mudah ketika Tuhan ngomong yes. Tapi kalau Tuhan menutup pintu, wah, itu akan jadi pergumulan yang berat, saudara-saudara, ya kan? Oke, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang terkenal, yang kemungkinan besar saudara sudah tahu. Tapi di sini Tuhan kasih rema yang baru gitu loh, ya kan? Kita akan buka 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, ayat ini ditulis oleh Saulus atau Paulus. Ya kan? Siapa Saulus atau Paulus ini? Dia adalah orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Sekalipun punya background sebagai seseorang yang mengancam atau yang akan membunuh pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Oke, kita fokus kepada kata selalu. Kata selalu dapat diartikan sebagai setiap saat, setiap waktu, setiap kali. Jadi di sini di ayat tadi itu Paulus mungkin atau seorang Paulus mau mengatakan bahwa di setiap langkahku, di setiap apapun yang aku kerjakan, Allah selalu memberikan kemenangan kepadaku. Tapi ketika saudara menyelidiki atau membaca kitab Kisah Para Rasul, Korintus ataupun Efesus, saudara akan menemukan kebalikan dari kata-kata ini.
Jadi saudara akan menemukan bahwa tidak selalu Allah memberikan kemenangan kepada Paulus. Ini kan. Saudara akan menemukan bukan Tuhan buka jalan, tapi justru saudara akan menemukan seringkali Tuhan tutup jalannya Saulus atau Paulus ini. Siapa Paulus atau Saulus ini? Satu, ia seorang rasul yang diurapi, yang hebat. 30% dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Saulus atau Paulus ini. Dia seorang Farisi, tentu dia hafal Alkitab. Tentu dia mengerti benar kitab Taurat. Teolog yang pintar. Bahkan ada di satu ayat dikatakan bahwa ia adalah seorang murid dari Gamaliel. Siapa Gamaliel? Saudara cari sendiri siapa Gamaliel, ya kan? Nah, kalau Tuhan yang buka jalan itu gampang kita percaya. Tapi kalau Tuhan tutup jalan, kemungkinan besar sebagai manusia biasa, sebagai orang Kristen juga, kita susah untuk menerimanya. Ya kan? Kita kan susah untuk menerima kalau Tuhan tutup jalan tuh. Apalagi kita sedang cari kerjaan, terus kita ngelamar ke A, B, C, D, E dan semua ketolak. Kita kerja, toko kita rame, tiba-tiba drop dan tutup, itu juga nggak enak banget, ya kan? Apa yang kita harapkan kalau Tuhan bilang no, itu juga wah, kita bisa kecewa banget, saudara-saudara. Ya kan? Oke. Hal yang paling susah buat jemaat adalah ketika khotbah hari Minggu bagus, Tuhan akan memberikan kepadamu berkat yes dan amin, ya kan? Misalkan engkau akan jadi kepala bukan ekor, yes, amin. Tapi begitu masuk ke hari Senin sampai hari Sabtu, seringkali jemaat bingungnya di sini loh. Kenapa kok beda banget? Seolah-olah hari Minggu tuh aku dikasih pengharapan, tetapi waktu hari Senin sampai hari Sabtu, seolah-olah apa yang dikatakan hari Minggu tuh nggak kejadian gitu loh. Bahkan ada satu anak yang ngomong, kok kenapa waktu khotbah hamba-hamba Tuhan tuh luar biasa, tetapi waktu hari Senin sampai Sabtu kok kejadiannya tidak seperti apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan itu. Saudara, waktu Tuhan buka jalan buat kita akan gampang sekali percaya. Tetapi waktu Tuhan tutup jalan kita, masihkah kita dapat percaya? Saya belajar dari tokoh ini, teman-teman, atau saudara-saudara, dimana seringkali Tuhan buka jalan melalui pintu-pintu yang tertutup. Sekalipun pintu-pintu yang tertutup adalah pintu-pintu yang sudah saya rencanakan, sudah saya planning, dan saya akan masuk ke pintu itu, dan 5-10 tahun lagi saya akan jadi seseorang yang besar yang bisa memberkati banyak orang, kayak gitu. Misalkan saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu maha kasih dan Tuhan maha tahu, ya kan? Tapi ingat, Tuhan kasih free will. Karena Tuhan pengen kita menentukan. Saya ingat waktu teman saya, Dedi namanya, itu ngomong kayak gini loh. Ketika kita melenceng dari jalannya Tuhan, kita akan semakin jauh gitu dari Tuhan. Tetapi ini yang saya alami, teman-teman, bahwa ketika kita melenceng dari jalannya Tuhan, Tuhan tidak kurang cara loh untuk mengembalikan kita kepada rancangannya, kepada jalannya Tuhan, ya kan? Tuhan tidak kurang cara. Jadi seperti GPS, kalau teman-teman
sering pakai ya. Seharusnya untuk menuju ke titik A kita harus belok kanan, tapi kita harus lurus dulu. GPS akan merestart dan dia akan cari jalan untuk ke titik di mana kita tentukan, ya kan? Jadi seperti itu ilustrasinya. Dan setahu saya ketika Tuhan buka jalan, itu pasti lebih baik daripada jalan yang saya rencanakan. Tinggal seringkali kita nggak paham bagaimana Tuhan bekerja, itu masalahnya. Saudara mau tahu, sering-sering baca Alkitab, maka saudara akan tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3-8. Demikianlah firman Tuhan, ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. Saudara, di ayat 8 kita akan menemukan bahwa Saulus membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat seorang juga pun. Nah, jadi waktu kita punya keinginan, teman-teman, Saulus ini ingin pergi ke Damsyik gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa toh kok Tuhan butain mata Saulus? Enggak gitu. Jawabannya ada di ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Wow, Paulus ingin mengancam dan membunuh, ya kan? Orang-orang yang percaya sama Tuhan nih. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. So, alasannya adalah Saulus ingin pergi ke Damsyik untuk memberantas atau untuk membunuh, mengancam orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ya kan? Nah, kenapa Tuhan buta Saulus? Jawabannya adalah jawabannya adalah karena Tuhan nggak mau Saulus atau Paulus ini membunuh orang-orang yang ada di Damsyik. Kalau sampai Saulus tidak dibutakan, maka Saulus akan menimbulkan banyak korban di Damsyik. Nah, saya belajar seperti ini, teman-teman. Ini yang saya dapat. Ketika seseorang punya keinginan, ketika seseorang punya impian, ia akan mati-matian kerja, ia akan mati-matian luar biasa. Tetapi ingat, ketika Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menutup pintu. So, kalau lewat cerita ini, Tuhan menutup mata Saulus supaya Saulus tidak berbuat dosa, tidak membunuh atau mengancam orang lagi yang ada di Damsyik, ya kan? Sama juga dengan hal kita, dengan kita. Tuhan seringkali tutup pintu yang seharusnya kita nggak lewati, hanya untuk menjaga langkah kita, kehidupan kita. Tapi seringkali sebagai manusia, kita nggak paham bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana rancangan Tuhan atas hidup kita. So,
Mari belajar. Kalau Tuhan memang hari-hari ini tutup pintu buat kita, mari datang kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, bagaimana atau apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Sebab pintu-pintu ini Engkau tutup, Tuhan. Oke? Itu yang dapat kita pelajari hari ini. So, semoga ini memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berbagi antara satu sama lain, kami boleh mendengarkan firman-Mu, pengajaran yang baru buat kehidupan kami. Kami percaya ada rancangan yang baru yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kami. Tunjukkanlah Tuhan jalan-Mu kepada kami, supaya kami boleh berjalan dan boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk memenuhi setiap apa yang harus kami lalui, untuk menghadapi apa yang harus kami lalui. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. So, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.